Sebenarnya, apa sih yang membentuk identitas seseorang? Apakah dari tempat ia tinggal, atau dari darah keluarga yang mengalir dalam dirinya? Halo semua, perkenalkan nama saya Shalomita S5 Kadolang, saya mahasiswa pariwisata Universitas Erlangga, dan di video kali ini saya akan membahas dua proses penting, yaitu enkulturasi dan sosialisasi dalam pembentukan identitas budaya seseorang, baik saya dan teman-teman yang menonton. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana proses enkulturasi dan sosialisasi membentuk siapa saya hari ini. Melalui pengalaman saya hidup di 3 tempat yang berbeda budaya, yaitu Manado, Makassar, dan tempat tinggal saya sekarang, Surabaya. Ngomong-ngomong soal enkulturasi, sebenarnya apa sih enkulturasi itu? Enkulturasi adalah proses di mana seseorang belajar dan juga menyerap budaya tempat asalnya sejak kecil. Biasanya terjadi secara alami melalui keluarga dan lingkungan sekitarnya. Saya berasal dari Manado dan seluruh keluarga saya keturunan Manado. Dan meskipun saya tidak lahir dan besar di sana, namun sejak kecil saya dibesarkan dengan nilai-nilai dan adat istiadat khas Manado. Contohnya, yang pertama, bahasa. Sampai sekarang, walaupun saya sudah tinggal 9 tahun di Surabaya, di rumah saya dan keluarga sering berkomunikasi menggunakan bahasa Manado dalam keseharian. Yang kedua, makanan. Saya terbiasa dengan masakan khas Manado seperti woku, tinutuan, brenebon, dan lain-lain. Namun, yang aneh dari saya adalah saya orang Manado yang palsu. Kenapa? Karena saya bisa dibilang tidak bisa makan pedas. Jadi orang-orang memanggilnya, "Kamu Manado apaan? Nggak bisa pedas." Sehingga hal-hal yang berbau rica-rica, dabu-dabu, itu tidak cocok dengan saya. Misalnya babi rica-rica, ayam rica-rica, ikan tuna rica, dan lain-lain semuanya tidak cocok dengan lidah saya. Namun kalau dabu-dabu buatan ibu saya, bisa diterima oleh lidah. Yang ketiga adalah nilai kehidupan. Nilai keagamaan dan juga nilai kekeluargaan sangat diutamakan oleh orang tua saya dan juga keluarga besar saya. Nah, berbeda dengan enkulturasi, sosialisasi adalah proses di mana kita belajar berinteraksi dengan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di mana kita tinggal. Saya dan keluarga pernah tinggal di Makassar selama 6 tahun. Meskipun hitungannya saya masih di bawah umur, namun di sana saya belajar banyak nilai sosial yang penting. Salah satu kebudayaan orang Makassar yang sampai hari ini saya ingat dan juga saya praktekkan adalah budaya Sirik Nak Pace. Budaya Sirik Nak Pace ini mengajarkan orang-orang tentang harga diri, rasa malu yang bermartabat, dan empati sosial. Orang Makassar juga dikenal berani, tegas, namun sangat menghormati orang lain, terutama orang tua dan tamu. Selain dari nilai sosial budaya Sirik Nak Pace, saya juga sangat menikmati budaya kuliner Makassar. Beberapa makanan khas yang sangat membekas bagi saya diantaranya adalah coto Makassar. Hidangan berkuah berbahan dasar daging dan jeroan sapi yang dimasak dengan bumbu rempah khas dan kacang tanah sangrai dan disajikan bersama dengan buras atau ketupat. Namun menurut saya rasanya lebih gurih apabila menggunakan buras. Kedua, sop saudara. Semacam sup daging yang disajikan dengan bihun, perkedel, dan potongan paru goreng. Rasanya sangat hangat dan menenangkan. Sangat cocok disantap pada malam hari atau saat cuaca dingin. Ketiga, tak lupa pengalaman yang istimewa yaitu memakan pisang epe di pinggir pantai Losari. Pisang yang dibakar dan dipipihkan, lalu disiram gula merah cair, dan kadang ditambahkan topping keju atau coklat.
Sambil menikmati angin laut dan pemandangan senja Pantai Losari, rasanya begitu melekat dalam ingatan saya. Dan yang terakhir tentu saja es pisang hijau. Pisang yang dibalut adonan hijau dari tepung dan daun pandan, disajikan dengan bubur sumsum, sirup merah khas Makassar, dan es serut. Makassar juga memiliki kebudayaan sosial yang sangat kuat pada hari-hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, dan bahkan Tahun Baru Imlek. Di Makassar, silaturahmi dan kunjungan antar rumah menjadi kebiasaan umum, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga bisa untuk tetangga dan teman. Setelah 6 tahun tinggal di Makassar, pada tahun 2016 kami sekeluarga pindah ke Surabaya. Hingga saat ini sudah 9 tahun lamanya kami menetap di Surabaya. Tentu berbeda saat pertama kali datang ke Surabaya untuk beradaptasi di lingkungan baru dengan orang-orang yang baru, di mana budaya orang Surabaya dikenal dengan perilakunya yang kasar, omongannya yang ceplas-ceplos, terbuka, dan lain-lain. Namun, walaupun memang banyak orang Surabaya yang seperti itu, tetapi saya sering menemukan juga orang Surabaya yang bersikap ramah, sopan, dan santun. Dari segi kuliner, 2 makanan favorit khas Surabaya saya adalah yang pertama, rawon. Sup berwarna hitam khas menggunakan kluwe dengan potongan daging sapi yang empuk, disajikan bersama nasi, telur asin, dan kecambah. Dan kedua, tentunya tahu tek. Hidangan sederhana namun unik, terdiri dari tahu goreng, lontong, kentang, toge, dan telur, lalu disiram dengan bumbu kacang petis yang kental dan gurih. Saya senang tinggal di Surabaya dengan makanannya, dengan orang-orangnya, dan lain-lain. Namun, ada satu perbedaan mencolok yang saya dan keluarga rasakan, terutama saat hari-hari raya besar keagamaan. Selama 9 tahun saya tinggal di Surabaya, saya jarang bahkan hampir tidak pernah menerima undangan silaturahmi dari tetangga atau teman saat hari raya seperti Idul Fitri, Natal, maupun Imlek. Kebiasaan berkumpul dan saling mengunjungi tampaknya lebih terbatas atau inklusif pada lingkungan keluarga inti saja atau kerabat terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 3 daerah ini sama-sama kaya akan budaya, cara masyarakatnya membangun hubungan sosial bisa sangat berbeda. Semua pengalaman ini adalah bagian dari proses sosialisasi karena melalui interaksi sosial, saya belajar bagaimana bersikap, beradaptasi, dan memahami nilai-nilai sosial di berbagai lingkungan. Kesimpulannya, walaupun saya sudah tinggal lama di Makassar dan Surabaya, namun budaya khas Manado masih sangat melekat dalam diri saya. Itu dikarenakan oleh proses enkulturasi sejak saya kecil. Namun, saya juga merasa beruntung karena bisa mengenal dan menghargai budaya orang Makassar dan Surabaya yang memperkaya saya cara melihat dunia dan bersosialisasi. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa identitas budaya seseorang bisa bersifat campuran. Kita bisa tetap memegang budaya asal kita, sambil juga tetap terbuka terhadap budaya-budaya lainnya. Enkulturasi membentuk dasar kepribadian kita, sementara sosialisasi membantu kita beradaptasi dan berkembang di masyarakat. Semoga cerita saya bisa memberi gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana 2 konsep ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Terima kasih, sampai jumpa.